Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Titi. Pada hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anak kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C yang selalu Ibu banggakan dan selalu Ibu sayangi, semoga kondisi atau keadaan anak-anak selalu sehat, selalu semangat dalam menghadapi apapun. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, anak-anak sudah sarapan atau makan pagi semuanya? Ya. Apa yang kalian makan? Nasi. Iya. Anak-anak, kalian tahu nasi itu berasal dari apa? Dari tumbuhan apa? Pasti anak-anak akan menjawab, oh dari padi. Ya. Nih, padi. Padi itu adalah tanaman asal yang sebelumnya diproses menjadi beras, itu namanya memang padi. Padi banyak dihasilkan atau daerah penghasil padi itu banyak terdapat di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pulau Jawa itu meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bahkan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Karawang, itu dikenal sebagai lumbung padi nasional. Anak-anak, Ibu mau bertanya, tanaman padi itu merupakan makanan pokok rakyat Indonesia yang mana di dalamnya itu kaya akan karbohidrat. Tanaman padi juga termasuk tanaman biji-bijian. Biasanya tanaman padi itu akan tumbuh subur di daerah dataran rendah karena cukup dengan cahayanya, cahaya matahari, dan curah hujannya yang cukup. Selain itu, tanaman padi itu memiliki juga biji tunggal atau disebut juga anak-anak? Biji monokotil, yaitu biji tunggal satu. Padi itu tidak hanya dimakan atau dikonsumsi oleh manusia saja, bahkan hewan pun juga bisa mengkonsumsi buah ini atau tanaman ini ya, hasil tanaman padi ini. Contohnya apa anak-anak? Binatang apa yang bisa memakan padi? Ya, contohnya itu biasanya itu yang memakan konsumsi padi itu adalah binatang unggas, contohnya ayam, mentok, bebek, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, anak-anak tahukah bagaimana cara menanam padi sehingga bisa menghasilkan beras yang bisa kita makan sebagai dimasak menjadi nasi seperti sekarang? Kalau dibedakan, cara menanam padi itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah penyemaian, kedua perawatan, ketiga itu proses pemanenan. Nanti anak-anak bisa dibaca lebih lanjut pada bacaan
yang ada di buku kalian. Mulai penyemaian itu sebelumnya biji padi yang sudah terpilih yang bagus dimasukkan karung, kemudian direndam semalam di dalam air yang mengalir. Kalau nggak ada yang air mengalir, bagaimana, Bu? Bisa juga. Yang kedua, itu adalah proses perawatan. Setelah padi itu disemai, kemudian dipindah tanamkan ke sawah, itu ada perawatan, yaitu bagaimana supaya padi tumbuh dengan subur. Caranya dipupuk, diberi obat pestisida, diberi pengairan yang cukup, sehingga tanaman padi itu akan tumbuh subur. Kalau padi itu tumbuh subur, akan menghasilkan padi-padi yang berkualitas bagus. Biasanya padi itu akan dipanen itu sekitar 110 hari sampai 130 harian. Jadi kalau dihitung bulan ya sekitar 4 bulanan. 4 bulan itu padi siap untuk dipanen. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, di sini nanti ada itu bagan atau diagram proses penanaman padi hingga pemanenan. Nanti anak-anak bisa kalian kerjakan sesuai yang ada pada bacaan tadi. Proses pertama penanaman atau penyemaian, dua perawatan, yang ketiga adalah pemanenan. Kita lanjutkan anak-anak. Kita amati dalam buku itu, di buku kalian itu terdapat gambar. Ada 3 gambar yang bisa kalian amati. Gambar yang pertama ini adalah, coba kalian lihat itu. Ada aktivitas orang yang sedang menarik jala di perairan, itu di daerah mana kira-kira anak? Ya, di daerah pantai. Gambar yang kedua, itu ada bukit-bukit, ada gunung. Itu lahan pertaniannya dibuat teras ring. Kalian jumpai di mana itu? Di daerah dataran tinggi. Ya. Gambar yang terakhir, itu ada tanaman padi yang baru saja ditanam. Tanahnya rata. Nah, itu. Ini adalah dataran rendah. Dari ketiga bentang alam di sini memiliki ciri-ciri yang tidak sama atau berbeda. Pantai, anak-anak ingat, pantai itu adalah daerah batas antara daratan dan perairan. Ya. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Banyak sekali objek wisata, terutama kalau di Jawa yang dekat dengan tempat tinggal kita adalah daerah Pantai Marina ya. Itu juga banyak untuk tempat wisata. Kalau di daerah Yogyakarta memang banyak di sana pantai selatan ya. Gambar yang kedua itu adalah dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri atau permukaan bumi yang ketinggiannya di atas 500 meter di atas permukaan air laut. Itu disebut juga dataran tinggi. Dataran ini cocok atau sesuai untuk daerah perkebunan, untuk objek wisata, dan sebagainya. Karena daerahnya ini daerah dingin, udaranya sangat sejuk. Ada gambar yang ketiga, ini adalah dataran rendah. Disebut dataran rendah karena permukaan bumi, karena permukaannya berada di sekitar kurang dari 200 meter dari permukaan air laut. Biasanya daerah ini cocok untuk daerah pertanian, peternakan, perumahan,
industri, dan sebagainya. Nah, nanti anak-anak untuk tugasnya nanti Ibu susulkan setelah pembelajaran ini ya. Itu tadi adalah materi yang kita bahas pada pembelajaran 1. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua ini meliputi nanti adalah mata pelajaran matematika, PPKN, dan SPDP. Anak-anak, kita ingat pelajaran yang telah kita lalui atau minggu-minggu kemarin, kita harus pandai-pandai menjaga dan merawat sumber daya alam yang sudah dianugerahkan pada kita untuk selalu kita syukuri, untuk kita selalu rawat, selalu kita jaga dan kita lestarikan supaya sumber daya alam itu tidak akan cepat habis atau tidak ada penggunaan yang boros. Ya. Anak-anak, Bu Titi langsung ke permasalahan yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Nih anak-anak, coba sekarang perhatikan, anak-anak siapa yang mempunyai kebiasaan makan yang tidak pernah dihabiskan? Masih sedikit, udah kenyang mah, habis, dibuang. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik apa buruk? Kalau tahu itu kebiasaan yang jelek, mulai saat ini jangan dibiasakan lagi. Kita ingat proses dari penanaman sampai pembuatan nasi yang kita makan sehari-hari, ya anak-anak ya. Sebelum kita membuang makanan atau nasi, kita berpikir sebelumnya bagaimana nasi itu kita dapatkan. Ya anak-anak, Bu jelaskan ya. Pada gambar yang pertama, ini gambar petani yang sedang membajak sawahnya. Kali ini adalah menggunakan alat tradisional apa modern? Ayo. Bajak yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Ini adalah termasuk alat tradisional. Kalau alat modern biasanya disebut dengan traktor untuk membajak sawah. Ini hari pertama. Lahan atau sawah yang akan ditanami padi itu harus digemburkan dengan cara dibajak dulu. Kalau sudah dibajak selesai, itu setelah pembajakan selesai, kalau lahan sudah siap, kemudian pada hari ke-21 sampai ke-30 itu siap untuk ditanami. Yang sebelumnya pada pembelajaran 1 sudah dijelaskan tentang cara penyemaian padi yang gabah tadi direndam semalam, itu dipindahkan ke sini, pemindah tanaman. Jadi untuk penyemaian bibit padi dari gabah menjadi tanaman itu berumur antara 21 sampai 30 hari. Setelah hari yang ke-100, berarti ini sudah mulai berisi ya, 3 bulan. Ini padi udah mulai berisi meskipun warnanya masih hijau. Ya. Tinggal menunggu proses penuaan padi.
Pada hari yang ke-120 hari ini padi sudah mulai menguning. Kalau padi sudah mulai menguning, itu tandanya padi sudah tua dan siap untuk dipanen. Nih, pada hari ke-122, para petani sudah membawa hasil padinya, dibawa pulang ke rumah untuk diproses lagi. Ini masih ada batangnya. Pada hari yang ke-130 ini adalah padi dijemur dan digiling. Jadi dirontokkan dulu ya gabahnya. Setelah digiling, ini biji padi siap jadi beras. Nih. Padi yang masih ada kulitnya itu disebut dengan gabah. Setelah digiling, anak-anak, setelah digiling melalui proses penggilingan, antara kulit dan isinya itu akan terpisah. Yang gabah tadi setelah keluar digiling itu namanya keluar akan muncullah beras. Kulitnya padi ini terpisah. Kulit padi ini namanya brambut. Ya. Biasanya dipakai untuk membakar batu bata atau untuk memasak bagi ibu rumah tangga yang masih menggunakan kayu bakar. Ya. Setelah padi digiling keluarlah beras, barulah bisa dimasak menjadi nasi. Anak-anak selama ini pasti tidak pernah memikirkan nasi berasal dari mana, bagaimana prosesnya. Ternyata prosesnya sangat luar biasa beratnya ya. Ini semua ini adalah jasa para petani. Dari penanaman, dibawa pulang, dijemur, digiling, barulah kita bisa merasakan enaknya nasi. Maka anak-anak, ibu pesan, kalau makan habiskanlah. Kalau memang tidak habis, kalau banyak, ambil nasinya, jangan banyak-banyak. Yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Ingat, banyak orang yang mencari nasi itu sulit. Kok kita yang sudah siap nasi di depan kita sampai kita buang, itu terlalu sayang, ya. Tuh. Anak-anak, kita lanjutkan. Saya kira ini seperti atas. Bagaimana cara kita merawat sumber daya alam berupa tanaman, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang ada hubungannya dengan matematika. Kemarin sudah mempelajari KPK, EPB, pecahan. Sekarang kita hanya mengulang, yaitu membulatkan bilangan desimal. Contohnya seperti ini. Bilangan yang ada koma-komanya itu disebut bilangan desimal. Jelaskan ya. Di sini ada contoh bilangan 5,0, 5,1 sampai 6,0. Ini satu garis bilangan. Sekarang ada pertanyaan, lebih dekat ke manakah bilangan 5,3? Posisinya 5,3 di sini ya. Nah, itu lebih dekat ke 5,0 atau lebih dekat ke 6,0. Itu namanya pembulatan, itu didekatkan dengan bilangan yang terdekat. Kalau posisi 5,3 ini berarti lebih dekat ke 5,0. Berarti 5,3 dibulatkan atau sama dengan 5,0. Budi dijelaskan.
bilangan yang ini ya, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. 5,5 ini adalah bilangan yang di tengah-tengahnya. Perlu kalian ketahui, ini tengah-tengahnya. Kuncinya, anak-anak ingat, bilangan yang di belakangnya komanya kurang dari 5, berarti sampai sini ya, 0 sampai 4. Ini kita bulatkan ke bawah, berarti kita jadikan ke 5,0. Tetapi yang 5,5 ke depan, ke sini, ke kanan, itu kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 6,0. Ya. Ini contoh lagi. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan. Ini. Berarti ini kalau dibulatkan 5,23 berarti dibulatkan menjadi 5,20 yang lebih dekat. Nah, ini anak-anak, dari yang Ibu jelaskan tadi bisa disimpulkan. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi setelah tanda garis merah ini ke sini dibulatkan ke bawah. Setelah garis merah ini ke kanan, dibulatkan ke atas. Ya. Saya kira pelajaran pada hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Nanti anak-anak pelajari lagi, dibaca lagi buku materinya di rumah. Semoga pembelajaran saat ini, hari ini, bermanfaat untuk kalian semua. Ibu pesan, jagalah kebersihan, kesehatan kalian. Semoga kita tetap sehat dan kita tetap semangat. Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.